Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan bagi saya, umumnya untuk kita semua, sehingga kita dapat bermusyawarah di forum yang insya Allah dimuliakan ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan membawakan sebuah presentasi yang berjudul Toko Kue. Perkenalkan, nama saya Aidri Purwanti yang akan bertugas sebagai moderator. Baik, untuk mempersingkat waktu yaitu penyampaian materi 1 yang akan dibawakan oleh saudara Muhammad Azmanul Fikri. Kepadanya kami persilahkan. Aplikasi penjualan kue berbasis web pada toko kue Nyonya Kita. Ini adalah suatu aplikasi yang dibangun untuk memfasilitasi pihak admin dan user dalam mengelola dan memantau transaksi pada kue Nyonya Kita, meliputi penjualan serta pencatatan data penjualan kue. Hal ini diharapkan dapat membantu aktivitas penjualan pada toko kue Nyonya Kita. Pada aplikasi ini terdapat fasilitas yang disediakan aplikasi, antara lain penjualan kue, input bukti pembayaran, data rekap penjualan yang dapat dilihat kapan saja, serta sisa stok kue pada hari ini maupun hari-hari lainnya. Dalam pembuatan aplikasi ini diperlukan juga use case dan activity diagram agar memperlihatkan urutan aktivitas proses dalam sebuah sistem secara lebih jelas dan transparan untuk mencegah terjadinya kesalahan pada sistem yang akan dibangun. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Azmanul Fikri yang telah menyampaikan materinya dengan begitu hikmat. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan dibacakan oleh saudari Nida Murtadoilah. Kepadanya kami persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang use case diagram dan activity diagram. Menurut istilah, use case adalah sebuah kegiatan atau interaksi yang saling berkaitan antara aktor dan sistem, atau secara umum dapat diartikan sebagai sebuah teknik untuk dimanfaatkan untuk pengembangan perangkat lunak atau software guna mengetahui kebutuhan fungsional dari sistem tersebut. Definisi dari use case diagram sendiri adalah proses pengembangan yang dilakukan untuk menunjukkan hubungan antara pengguna dengan sistem yang dirancang. Hasil representasi dari skema tersebut dibuat secara sederhana dan bertujuan untuk memudahkan user dalam membaca informasi yang diberikan. Activity diagram merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Activity diagram juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aluran tampilan dari sistem tersebut. Activity diagram memiliki komponen dengan bentuk tertentu yang dihubungkan dengan tanda panah. Panah tersebut mengarah ke urutan aktivitas yang terjadi dari awal hingga akhir. Fungsi dari activity diagram yaitu memperlihatkan urutan aktivitas proses pada sistem, membantu memahami proses secara keseluruhan. Activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case, menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Demikian yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Nida Murtadoilah yang telah menyampaikan materinya dengan begitu hikmat. Untuk acara selanjutnya ya adalah penyampaian materi yang akan dibawakan oleh saudari Salma Agna. Kepadanya kami persilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya ruang untuk menyampaikan materi. Di sini saya akan menyampaikan materi ketiga, yaitu elemen-elemen use case diagram. Salah satunya yaitu aktor-aktor dilambangkan oleh bentukan manusia, orang atau sistem lain yang berinteraksi dengan sistem saat ini. Sebuah peran bukan pengguna spesifik, memberikan dan menerima informasi ke dan dari sistem.
Selanjutnya yaitu ada use case dilambangkan oleh bentukan oval. Bagian utama dari fungsionalitas sistem bisa extended dalam artian memperluas use case lainnya. Ditempatkan di dalam sistem boundary dalam artian batasan sistem. Dibeli dengan kata kerja pras kata benda yaitu. Dan selanjutnya ada sistem boundary dilambangkan dengan bentukan kotak berisi nama dari sistem yang diletakkan di dalam atau di bagian atas boundary, mewakili ruang lingkup sistem. Aktor berada di luar lingkup sistem. Selanjutnya association relationship dilambangkan oleh bentukan garis yang ada bintangnya di bawah, yaitu menghubungkan aktor dengan use case, menunjukkan komunikasi dua arah, menunjukkan komunikasi satu arah jika menggunakan tanda panah. Tanda bintang untuk keragaman dari asosiasi multiplicity of the association. Namun umumnya hanya digambarkan garis saja. Terima kasih. Sekian penyampaian dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih untuk saudari Salma Agna yang telah menyampaikan materinya dengan sangat menjawai sekali. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan dibawakan oleh saudara Egy Nurrobi. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi, yakni elemen-elemen activity diagram. 1. Action. Perilaku yang sederhana dan tidak dapat diuraikan dilabel dengan namanya. Activity digunakan untuk mewakili sekumpulan tindakan action dilabel dengan namanya. Elemen-elemen activity diagram, objek nodal digunakan untuk mewakili sebuah objek yang terhubung ke sekumpulan arus objek dilabel dengan nama kelasnya. Contoh follow menunjukkan urutan eksekusi. Objek follow menunjukkan aliran suatu objek dari suatu aktivitas atau tindakan ke aktivitas atau tindakan lain. Initial node menggambarkan awal dari serangkaian tindakan atau kegiatan. Elemen-elemen activity diagram, final activity node digunakan untuk menghentikan semua arus kontrol dan arus objek dalam suatu aktivitas atau tindakan. Final follow node digunakan untuk menghentikan aliran kontrol atau aliran objek tertentu. Elemen-elemen activity diagram, decision node digunakan untuk mewakili kondisi pengujian untuk memastikan bahwa aliran kontrol atau aliran objek hanya turun satu jalur, dilabeli dengan kriteria keputusan untuk melanjutkan ke jalur tertentu. Elemen-elemen activity diagram, merge node digunakan untuk menyatukan kembali berbagai jalur keputusan yang dibuat menggunakan simpulan keputusan. Fork node digunakan untuk membagi perilaku menjadi seperangkat aktivitas yang paralel atau bersamaan dari aktivitas atau tindakan. Elemen-elemen activity diagram, Zoe node digunakan untuk menyatukan kembali serangkaian arus aktivitas atau tindakan yang paralel atau bersamaan. Elemen-elemen aktivitas diagram, Swimline digunakan untuk memecahkan diagram aktivitas menjadi baris dan kolom untuk menetapkan kegiatan individu atau tindakan kepada individu atau objek yang bertanggung jawab untuk melaksanakan aktivitas atau tindakan, dilabeli dengan nama individu atau objek yang bertanggung jawab. Cukup sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudara Egy Nurrobi yang telah memaparkan materinya dengan sangat jelas. Selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan dibacakan oleh saudara Aldi Mardian. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menjelaskan tentang USECAS per Project Toko Kue. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang USECAS pada Project Toko Kue. Nah, di USECAS pada Project Toko Kue di dalamnya berisi yang pertama pelanggan melakukan login dan memasukkan beberapa input data untuk bisa login pada web toko kue tersebut.
Setelah memasuki web toko kue tersebut, si pelanggan memilih produk kue yang mau dibelinya agar sesuai dengan keinginan pelanggan tersebut. Setelah memilih kue, pelanggan mengeklik ikon delivery dan selanjutnya akan diproses pada order. Nah, di sini yang selanjutnya itu admin melakukan perekapan order. Ya, selanjutnya itu menginput pesanan pelanggan agar data pesanan pelanggan tersebut terdata pada website admin tersebut. Selanjutnya itu proses packing produk. Admin memproses packing produk dengan secara teliti sesuai dengan pesanan pelanggan yang telah dipesan pada website toko kue tersebut. Selanjutnya pelanggan melakukan transaksi pembayaran kepada admin agar produk tersebut bisa diambil dan tidak melakukan transaksi apapun setelah pembayaran, dan produk tersebut bisa dibawa untuk pulang. Terima kasih penjelasan dari kami. Mohon maaf ada kesalahan dalam penjelasan. Kami serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Aldi Mardian yang telah memaparkan materinya dengan begitu hikmat sekali. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang akan dibacakan oleh Saudari Sapira Anwar Roswita. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya untuk saya menjelaskan tentang activity diagram toko kue. Di dalam activity diagram ini ada 3, yaitu pelanggan, admin, pemilik toko kue. Di dalam pelanggan pertama melihat menu, kemudian setelah itu memilih menu, kemudian melakukan login, kemudian memasukkan data pelanggan, kemudian setelah itu memilih produk kue yang diinginkan. Kemudian setelah memilih produk kue, pelanggan memesan produk kue tersebut. Kemudian melakukan pembayaran. Setelah dilakukannya pembayaran, maka pemesanan selesai. Kemudian lakukan logout. Di dalam activity diagram admin, melakukan login, mengecek data pelanggan. Setelah mengecek data pelanggan, pelanggan melakukan pembayaran dan mengecek pembayaran, kemudian memproses pesanan dan memberikan pesanan, kemudian membuat laporan penjualan. Sedangkan untuk pemilik toko kue, activity diagramnya setelah mengecek pembayaran oleh admin, kemudian pemilik toko kue melakukan cek mutasi pembayaran. Setelah dilakukan cek mutasi pembayaran, pemilik toko kue melihat laporan penjualan. Setelah melihat laporan penjualan, kemudian menyetujui laporan penjualan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Sapira Anwar Roswita yang telah menyampaikan materinya dengan begitu hikmat. Ya, untuk acara terakhir yaitu pemaparan materi yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Langsung saja, dapat disimpulkan bahwa use case termasuk ke dalam UML diagram dan proses pembuatannya sendiri dilakukan sebelum kita masuk pada rancangan konsep DPD. Fungsi utama dari penggunanya adalah memperlihatkan urutan aktivitas proses dalam sebuah sistem, menggambarkan bisnis proses dalam sistem untuk mencegah terjadinya kesalahan sistem. Activity diagram. Activity diagram merupakan sebuah rancangan aliran aktivitas atau aliran yang akan dijalankan. Selain itu, activity diagram dapat digunakan untuk mengelompokkan alur tampilan sistem dan juga memiliki komponen dengan bentuk panah. Panah tersebut bertujuan untuk mengarahkan urutan dari awal hingga akhir. Fungsi activity diagram adalah memperlihatkan dan membantu memahami proses, menggabungkan proses bisnis dan urutan aktivitasnya. Aplikasi penjualan kue berbasis web pada toko kue kita ini adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk memfasilitasi pihak admin dan user dalam mengelola dan memantau transaksi pada toko kue kita. Dalam pembuatan aplikasi ini diperlukan juga use case dan activity diagram agar memperlihatkan dan memudahkan urutan aktivitas proses dalam sebuah sistem.
Ya, demikianlah presentasi dari kelompok 4. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.